Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Keresahan kali ini muncul dengan banyaknya fakta yang dapat kita lihat atau dengar mengenai kehidupan bebas, kekerasan atau pelecehan, dan masih banyak hal negatif lainnya yang terjadi. Kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah salah satunya disebabkan karena fatherless? Apa sih fatherless itu? Yuk nonton terus supaya paham dan mengerti mengenai kondisi situasi tersebut. Salah satu contoh yang kami tanyakan di lagi, misalnya fatherless ini laki-laki. Karena dia fatherless, seorang laki-laki menjadi rebel atau pemberontak, ya kan? Terus terjerumus kepada pergaulan yang salah. Nah, untuk si perempuan sendiri terbentuk menjadi sosok yang mandiri, tapi secara hati kosong, sehingga seperti seolah-olah serampangan mencari laki-laki untuk mengisi kekosongan tersebut. Saya tanyakan dulu deh. Kalau misalnya ini perempuan yang fatherless, tapi karena dia nggak menemukan sosok ayah, akhirnya pengen cari laki-laki gitu untuk memenuhi kekosongan hatinya itu. Jadi kayak begitu gampang banget gitu. Ya. Gimana? Seorang perempuan, karena kan perempuan tuh kan sebenarnya kan dikenali oleh perasaan kan sebenarnya, benar nggak? Kalau dia nggak melihat teladanan dari papa mamanya, mungkin papanya tadi yang tidak bekerja, tidak menghasilkan, gitu kan? Apalagi udah tidak bekerja, tidak menghasilkan, dia nggak punya hubungan yang dekat sama papanya. Lihat mamanya yang dominan, itu tuh ternyata memberi dampak kepada anak satu orang perempuan. Nah, yang tadi lihat tadi yang awal saya bilang gini, seorang anak perempuan yang tidak mendapatkan kasih dari papa, dia akan mencari pria yang bisa memberikan kasih. Makanya dia dengan mudah bisa memberikannya. Perempuan kan, itu kan kelemahannya sebenarnya rayuan ya. Wah, dirayu sedikit, langsung mau kasih sorry kata, tubuhnya. Karena kan dia merasa dikasihi, benar nggak? Karena anak-anak sekarang kan anak SMP sudah mencari sugar daddy. Wah, iya. Harus diakui. Begitu. Sugar daddy kan karena gini, di rumah dia nggak mendapatkannya dari papanya. Dia pengen apa? Bisa pengen handphone yang baru, dia nggak bisa dapat. Pengen punya baju, nggak bisa dapat. Pengen kafe, nggak bisa. Karena papanya nggak bisa memberikannya itu. Makanya dia dengan rela akan memberikan tubuhnya kepada orang yang bisa memberikan apa yang menjadi keinginan dia. Nggak apa-apa dikasih tubuhnya, asal dia handphonenya dicukupi. Gaya hidupnya standarnya tinggi, kafe ke kafe. It's okay kan? Itu yang banyak sekali terjadi sebenarnya sekarang. Yang lebih mengerikan, saya baru dapat nih di grup, dikirim TikTok atau apalah video yang mungkin sudah pernah lihat belum, yang seorang satanis. Jadi di sana ada Muslim, ada Kristen, ada apalagi lah berbagai agama, nanya pada orang-orang yang menjadi pengikut setan. Tapi Amerika tuh sekarang lagi tren satanis. Nah, ada seorang cewek bilang dia tuh satanis, saya tuh satanis gitu. Terus yang lain nanya, kenapa kamu bisa jadi satanis? Jadi jawabannya buat saya, waduh, bikin shock. Karena setan itu buat saya itu adalah figur seorang ayah buat saya. Wow, saya bilang setan figur seorang ayah, bayangin. Berarti dia itu sudah mengalami peristiwa, mungkin papanya jauh lebih jahat dari setan gitu. Iya, kalau dia sampai bilang setan itu bagaikan seorang ayah buat saya, makanya saya mau jadi ikut dia. Ini seorang perempuan ngomong. Wah, berarti kan gambaran ayah itu rusaknya luar biasa. Setan rusak sampai akhirnya orang-orang generasi itu bisa melihat bahwa setan itu figur ayah daripada papa yang ada di rumah. Jauh lebih baik katanya. Wah, itu udah terbalik kan. Nah, ini efek-efek yang luar biasa sampai akhirnya dia meninggalkan. Dia orang Kristen dulunya. Oh, dia orang Jewish. Dia orang Yahudi, agama Yahudi.
dia tinggalkan, dia ikut setan, jadi satanis. Ya, ada juga kan sebenarnya gini, mereka yang luka sama papanya, dia kan berarti kasihan ke mamanya kan sebenarnya. Apalagi ngelihat papanya kasar, secara verbal gitu kan ya, pukulin segala macam, kan luka. Yang akhirnya dia benci sama namanya pria. Tanpa sadar dia mulai suka sama cewek. Dia sebagai banyak jadi prianya, sebagai pria dia bisa melindungi cewek. Ya, karena beberapa bulan lalu kita ketemu sama mereka yang satu komunitas yang mereka yang tadinya gay, lesbi, mereka sudah pulih dan mereka akhirnya punya komunitas yang bisa untuk membantu memulihkan mereka yang punya gay, kayak itu yang punya lesbi. Intinya apa? Mereka tidak mendapatkan kasih dari papa mama. Mereka tidak bisa merasakan nyaman, aman di rumah. Karena mereka banyak dituntut, banyak dibandingin. Salah satunya itu yang membuat mereka, ya udah, saya mencari di luar. Ada yang mencari laki-laki dengan begitu mudahnya, tapi berdampak juga ada juga yang trauma. Iya. Ada yang nggak mau menikah. Iya, betul. Ya takut kalau saya nanti suami saya jadi seperti sosok ayah saya. Betul. Iya. Ada beberapa orang yang seperti itu yang kita kenal. Kenapa kamu nggak nikah? Ada trauma. Lihat papa mama, lihat kakaknya. Menikah tuh hanya untuk sedemikian, gitu. Untuk akhirnya bercerai, akhirnya banyak dukanya. Ngapain saya menikah? Dia bilang. Itu dampak yang kehancuran dari yang namanya fadilis. Mungkin juga nggak hanya nggak mau nikah, mungkin mereka hanya mau nikah, tapi dia nggak punya anak. Ada salah satu pasang yang kita kenal, satu perempuan, mereka nikah. Tapi dia ngomong, gue udah gak mau punya anak ya. Kenapa? Papa mamanya melayani, aktif melayani, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari papa mamanya. Bisa dikata kutip pelayanan ya, dia melayani kan. Tapi bilang, gue gak mau anak gue nanti seperti gue. Gue gak dapat kehadiran papa mama. Karena sebenarnya kehadiran papa mama itu sebenarnya ada tahap-tahapannya sebenarnya. Kalau kami benar-benar anak kami kehilangan golden age-nya kami, kehadiran kami buat anak-anak kami. Sebenarnya kan anak 0 sampai 5-6 tahun itu kehadiran mama. Bagaimana mama yang kasih empati, merawat, mengasuh, mengajar, lu perempuan harus seperti ini, laki-laki seperti ini, lu harus mandinya seperti ini, pakai baju maka seperti itu seorang mama. Tapi ada 6 sampai 11 atau 12 tahun itu puji seorang papa. Disitulah anak mulai diajar identitas, teguran, ditanami nilai-nilai. Itu seorang papa sebenarnya. Nah, tadi yang Joel kenapa dia bisa buka situs porno? Karena dia mendengar teman. Anak mulai remaja itu sampai umur 12 sampai umur 17 itu masa dia dengar teman. Dengar, apalagi sekarang medsos kan, ya. Medsos kan lebih banyak kuat kali dibanding papa mamanya. Dia tuh dibanding apa kata teman medsos dibanding apa kata papa mamanya. Ada papa mamanya ngomongnya hal yang sama, tapi dia lebih dengar yang lain. Tapi sebenarnya ada anugerah Tuhan sebenarnya kalau kita sebagai orang tua yang sudah pulih di antara umur 18 sampai 23 tahun itu kembali seorang papa yang bisa memberikan lagi harapan nilainya, destininya itu ada di seorang papa. Untuk anak-anak kita boleh mempersiapkan mereka next menjadi seorang yang dewasa. Ini sangat pentingnya ada keluarga. Kalau misalnya tadi yang laki-laki juga kalau misalnya fatherless ada yang diam aja gitu kan, jadi kaku, dia minder dengan lingkungannya karena nggak percaya diri gitu, karena dia nggak mendapatkan dukungan dari orang tuanya, khususnya ayahnya. Tapi ada juga yang justru mereka jadi rebel, bahkan mereka jatuh kepada pergaulan yang bebas. Ya, jadi gini, memang banyak lah, menurut saya bilang banyak anak-anak generasi yang tidak mengalami kasih Bapa di rumahnya. Dan untuk itulah gereja dipanggil untuk menjadi ayah buat mereka. Jadi sebenarnya pelayanan youth yang kita kerjakan itu harus menyentuh ayah. Kita harus menjadi Bapa buat mereka untuk memulihkan dampak yang sudah terjadi. Yang tadi disebut ada rebel lah, ada mungkin jadi minder, jadi kayaknya nggak punya potensi gitu kan. Nah itulah fungsinya Tuhan bangkitkan orang-orang yang ada di gereja yang sudah mengalami kasih Tuhan,
jangkau mereka. Nah, ada beberapa fungsi pelayanan pembapaan yang kita harus kerjakan ketika kita membapai orang. Yang pertama adalah fungsi pembapaan itu adalah memulihkan hubungan orang yang kita bapai dengan Tuhan. Jadi dia harus sampai di level dia tuh merasakan bahwa dia tuh punya Bapa di surga yang mengasihi dia. Itu fungsi yang pertama, fathering pelayanan pembapaan. Jadi memulihkan hubungan dia dengan Bapa. Dan makanya yang dia rebel, dia mungkin nggak punya potensi, yang minder, itu bisa Tuhan pulihkan ketika dia berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan. Saya pernah satu saat ketika dalam kondisi mungkin frustrasi, lagi capek, dan ketika doa, saya tuh merasakan Bapa di surga itu sebagai Bapa yang memeluk saya. Waduh, itu rasanya kekuatannya mulai muncul lagi. Dan kadang-kadang saya suka doa juga, suka panggilnya tuh Tuhan tuh Papa. Dan kita sama aja ketika kita bicara dengan orang tua kita, dengan Papa kita berbicara dengan Tuhan. Nah, hubungan itu yang harus dipulihkan dari orang yang kita layani atau kita bapai. Dan yang kedua, bagaimana pelayanan pembapaan itu berfungsi. Fungsi yang kedua adalah memulihkan orang yang kita layani dengan papanya secara jasmani. Itu harus terjadi. Ada banyak pelayan pembapaan yang dia membapai orang, tapi orang itu malah jadi lebih dekat sama dia dan tidak mengalami pemulihan dengan papanya. Wah, itu buat saya mungkin ada agak sedikit salah arah gitu. Apalagi membapai orang dan orang itu jadi ngefans sama kita. Ya, jadi meniru cara kita, lebih mendengarkan kita. Jauh lebih mendengarkan kita daripada Tuhan sendiri. Wah, itu udah salah. Jadi balikan orang pada Bapa di surga, punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Pulihkan orang itu dengan papaan jasmaninya. Dan dengan orang-orang yang mungkin, karena orang-orang yang fatherless itu pasti problem secara emosional. Dia punya banyak masalah dalam keluarga. Di pernikahan kita melayani pasangan-pasangan yang memang fatherless. Problemnya emosional. Wah, itu kalau ribut bisa cakar-cakaran, bisa pukul-pukulan. Dan itu memang harus dipulihkan hubungan suami istri, anak sama papa. Dan itulah fungsi pelayanan pembapaan. Dan yang terakhir, pelayanan pembapaan fungsinya adalah menanamkan spirit supaya akhirnya orang yang kita bapai punya hati yang sama untuk membapai orang lain. Jadi 3 fungsi ini yang harus kita kerjakan, menjawab tadi harus diapain nih orang yang sudah kehilangan figur ayah dan punya dampak dan ya, kita harus bapain mereka. Nah, mungkin berlanjut lagi nih Cik. Kalau misalnya sosok papa ini ketika si anak mendapatkan, apakah mama bisa memenuhi atau menggantikan sosok figur ayah ini kepada si anak? Menurut saya nggak bisa. Karena fungsinya berbeda. Ya, kedekatannya berbeda. Dalam keterbatasan mungkin. Walaupun bisa. Dia bisa dalam hal segi apa? Kan fungsi bapak itu kan salah satunya adalah bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan salah satunya. Nah, mungkin seorang single mother bisa dia itu. Tapi untuk memberikan kayak itu beda feel-nya lah. Seorang ayah dengan mama kan memang Tuhan ciptakan jadi gambaran antara Bapa dan Roh Kudus. Gitu. Jadi memang bukan berarti nggak bisa, tapi harus ditolong dengan kehadiran figur-figur ayah yang mungkin ada di sekitar anak itu. Ya, bisa mungkin di gereja punya mentor kakak rohani yang memberikan gambaran, menggantikan sedikit lah fungsi lah. Kalau sepenuhnya agak berat ya, misalnya dia papanya cerai atau sudah meninggal atau apa dari kecil gitu ya. Jadi para ibu bukan berarti tidak bisa dan kita tidak bilang tidak menghargai usaha yang dia kerjakan sebagai single mother, tapi ada hal-hal yang nggak bisa gitu untuk menggantikan posisi itu. Pasti ada sisi yang hilang. Walaupun seorang mama, ya kita menghargai mama, maksudnya apa yang dia lakukan
biar anak tidak kehilangan figur seorang mama. Tapi pasti ada yang hilang, pasti ada hilang. Nah itu sebenarnya sisi itu sebenarnya harusnya lihat. Iya. Kayak feelnya beda ya. Iya. Kecuali kalau misalnya dia single parent, oke kan. Tapi seperti yang dibilang tadi, kayaknya bisa dibantu sedikit ya, nggak bisa sepenuhnya gitu. Nggak Karena bisa. memang yang namanya figur ayah yang nggak bisa tergantikan. Makanya dia kan harus balik kepada Tuhan, mengalami kasih Bapa itu yang bisa memulihkan dia. Siap. Kok aku mau pertanyaan terakhir nih. Siapa dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi fatherless? Tadi udah dijawab ya. Ya. Misalnya kita harus cari mentor, Ya. juga cari orang-orang yang mampu memberikan satu pengarahan, ya. Tapi bukan menjadi supaya sosok mentor yang dipilih itu supaya lebih ngefans, mendengar Ya. apa yang dikatakan, tapi supaya lebih mengenal Tuhan, Yes. balik lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menuntun mengarahkan. Jadi tanggung jawab kita lah ya, orang-orang yang sudah mengalami pemulihan, ataupun mungkin kita juga belum sepenuhnya, kita lagi proses bertumbuh lah ya. Ya. Semua juga lagi berproses, nggak ada yang sudah sempurna. Tapi belajarlah ketika kita bertumbuh berproses, kita juga menjadi berkat buat orang lain dengan cara membagikan, membapai mereka, menghidupi nilai-nilai fathering spirit ini. Ya. Fungsi Bapak itu kan kalau BAPAK Bapak, yang pertama tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Dalam kehadiran buat seorang anak. Bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan. Bertanggung jawab dalam menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh. A-nya adalah memberikan arahan. Seorang ayah itu minimal belajar mendengarkan apa yang jadi keluhan anak. Belajar untuk memberikan nasihat, masukan, bahkan sampai ke level teguran. Ya. P-nya adalah fondasi, harus menanamkan nilai-nilai kebenaran. Karena nilai-nilai kebenaran itu yang akan menuntun kehidupan seorang anak menjadi pagar gitu, untuk mereka berjalan menapaki masa depan mereka. Nah, yang A, yang lainnya adalah aplikasi. Belajarlah untuk memberi contoh dalam keteladanan dalam hidup. Nah, ini banyak yang ditanyakan oleh para orang tua ketika anaknya sudah beranjak remaja. Orang tua yang sekarang punya anak masih kecil aman, ketika anaknya udah mulai remaja, dia bilang, aduh gimana ya caranya supaya saya bisa dekat sama anak saya. Saya bilang yang pertama, bukan masalah kedekatan dulu, kamu belajar dulu jadi contoh dan teladan. Ya, supaya anak-anak kamu tuh bisa melihat, oh kamu tuh bisa dipercaya, anak-anak bisa trust, sehingga akhirnya anak-anak bisa cerita apa yang dia alami, apa yang dia pergumulkan. Jadi tadinya kan pengennya menasihati, kamu jangan pacaran dulu, dari pacaran itu, wah saya bilang nggak akan didengar kayak gitu. Belajar dulu dia tuh punya keteladanan, belajar dia menjadi contoh yang nyata, aplikasi. Yang terakhir adalah kasih tanpa syarat. Yang itulah fungsi. Jadi menjawab tadi, belajarlah untuk melakukan itu. Meskipun mungkin Irwan belum menikah, tapi bisa punya spirit fathers dalam kehidupan Irwan untuk membapai orang-orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan. Nah, semua bisa. Dan juga sebenarnya mama sih sebenarnya. Yang mama ada artinya sebenarnya mama itu bila kita mengasihi kan berarti kan. Berarti kan kita kasih perhatian buat dia secara sentuhan. Itu kan seorang mama sebenarnya kan, mama kan lebih banyak peluk gitu kan ya. Nah, sentuhan mama itu sebenarnya memberikan rasa nyaman. Pelukan seorang ayah itu memberikan memberikan identitas dia. Itu seorang ayah. Terus yang A-nya itu afeksi ya. Bicara tentang kehangatan, kasih sayang. M itu bicara tentang merawat. Merawat itu bicara gini, kita memberikan sentuhan secara emosional. Itu memberikan kasih secara emosional tuh di dalam merawat. Yang A-nya apresiasi. Belajar kasih pujian, penghargaan buat anak-anak kita. Hanya itu bicara tentang hadir secara fisik dan emosional. Wah, luar biasa. Ci, nanti boleh di-share ya. Oh. Nanti kita buat quotes di dalam satu postingan, Yeah. supaya teman-teman bisa jadi berkat juga. Ya. Oke. Nah, kok ini yang terakhir nih kok, boleh nggak
sharing untuk sobat-sobat SIC. Barangkali tentang fatherless ini ada sobat-sobat SIC yang sedang mengalami fatherless ini atau yang sedang melakukan. Jadi mereka berada di pihak yang sedang merasakan fatherless ataupun mereka yang melakukan. Ya, memang banyak ya generasi yang membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Mungkin yang pendengar SIC yang menonton podcast ini mungkin sedang mencari, ya, saya pengen merasakan sentuhan seorang ayah. Dan saya percaya ketika engkau punya kerinduan itu, Tuhan pasti jawab. Karena itu adalah sebuah kerinduannya Tuhan juga. Untuk Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Bapa. Ya. Teriakan generasi ini sama seperti teriakan Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan itu yang menjadi teriakan banyak orang. Dan ketika kita punya kerinduan hati itu, saya percaya Tuhan itu pasti akan menyatakan kasih-Nya buat teman-teman yang memang merindukan kasih sayang seorang Bapa. Entah mungkin nanti Tuhan kirimkan seseorang, ya, entah tiba-tiba mungkin kita masih punya ayah, dan Tuhan bisa bekerja dengan caranya Tuhan. Terjadi pemulihan antara engkau dengan papamu, dan itu bisa. Yang penting kita punya hati yang rindu dan nyatakan kerinduan itu sama Tuhan. Dan buat orang-orang yang mungkin hari ini pengen saya menjadi berkat untuk membapai, mulailah dari yang sederhana. Jangan muluk-muluk, jangan tunggu, saya juga harus sempurna dulu, saya harus belum 100% pulih dengan papa saya. Lakukan, belajar, perhatikan, berikan spirit itu, yang penting spirit. Ya, belajar untuk mengasihi orang tanpa syarat, jangan menghakimi orang yang sedang jatuh dalam dosa. Terima mereka. Itu adalah awal untuk mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Alirkan kasih yang seperti engkau rasa alami dalam kehidupan. Itu paling simpel. Ketika Tuhan ampuni hidupmu, ketika engkau berkali-kali jatuh dalam dosa dan Tuhan tetap ampuni, lakukan itu buat orang-orang. Ketika Tuhan menerima engkau apa adanya, lakukan itu buat orang-orang. Saya percaya bahwa ketika kita semua melepaskan fathering spirit ini, saya percaya generasi itu pasti akan dipulihkan. Ya. Generasi dipulihkan, gereja pasti dipulihkan. Gereja dipulihkan, kota dipulihkan, bangsa dipulihkan. Sehingga mungkin next survey, Indonesia bukan lagi 3 terbesar yang fatherless country. Ya. Kita sama-sama kerjakan ini. Karena ini pemulihan yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman. Amin. Bisa mau menambahkan juga? Sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih Koko dan Cici untuk sharingnya di SIC. Semua jawaban-jawaban Koko sama Cici luar biasa banget, membantu saya kita mendengarkan, dan pastinya juga membantu teman-teman yang mendengarkan nanti di channel YouTube kita. Terus maju kok di dalam pelayanan sebagai motor penggerak pemulihan bagi anak-anak yang membutuhkan, supaya semoga anak-anak jadi kayak setidaknya ada satu pengarahan, supaya nggak terbengkalai gitu kan, sehingga anak-anak di Indonesia itu lebih maju, lebih dewasa, bahkan juga bisa terhindar dengan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan juga tadi masuk survei 3 besar di Indonesia, dan saya juga udah searching data di dunia, gitu, data gitu. Oh iya, ini benar banget. Jadi butuh banget sosok father di dalam keluarga. Saya akan membacakan kesimpulan bagi kita semua. Yang pertama, ayah dan ibu itu mempunyai fungsi dan peran yang berbeda untuk mendidik anak. Jadi orang tua dan anak yang tanpa syarat dalam hubungan keluarga. Kemudian, jangan malu mengaku salah dan meminta maaf baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak. Ayah dan ibu adalah sumber. Apabila sumber baik, maka akan terbentuk keluarga dan generasi baru yang lebih baik tentunya. Dan yang terpenting, jangan lupakan Tuhan dalam setiap permasalahan yang dialami, karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Nah, teman-teman, disclaimer ya, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan yang ini dari pandangan kami sebagai orang yang sempurna, dan juga pandangan ini juga dari sobat SIC.
Dan apabila juga teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, boleh teman-teman menghargai kita semua. Boleh juga ditulis di kolom chat atau bahkan juga di Instagram kita, teman. Sebagai closing obrolan kita ini semoga bisa bermanfaat, merupakan referensi bagi kita semua. Because sharing is caring. Dari Sukabumi sampai ke ujung bumi.